Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas permainan dari babak semifinal Speed Chess Championship antara Magnus Carlsen berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Hans Niemann. Teman-teman, format dari pertandingan Speed Chess Championship di babak semifinal ini adalah mereka bertanding selama 90 menit dengan format 5 menit plus 1 detik. Main tuh sebanyak-banyaknya ya, dari 90 menit berapa skornya, kemudian lanjut lagi dengan bermain 60 menit dengan format catur 3 menit plus 1 detik. Kemudian setelah itu selesai, bermain lagi dengan format 1 menit plus 1 detik selama 30 menit. Jadi bisa dihitung 3 jam mereka bermain catur, saling berhadapan tapi bermain secara daring. Mereka menggunakan ya PC masing-masing, teman-teman. Nah, saya akan menampilkan permainan terbaik dari game tadi malam ya. Menurut saya ini akurasinya tinggi. Ya, dimana ada akurasi untuk pemenangnya 98,3%. Yes, langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe, dan jangan di skip iklannya. Karena RLC selalu mendukung pengembangan catur di Indonesia dengan menjadi sponsor dalam Liga Catur Junior. Putih memulai dengan langkah D4, dijawab Hans Niemann C4, C6, dan kemudian putih gajah F4. Hitam kuda F6, putih E3, hitam D5. Kayak London System ya teman-teman ya. Nah ini disebut dengan Accelerated London System. Kemudian Magnus kuda F3, hitam gajah G4, dan putih H3. Ini formatnya 1 menit plus 1 detik nih. Kemudian hitam memukul kuda, putih menteri pukul gajah, dan kemudian hitam E6. Putih gajah keluar ke petak D3, hitam gajah D6, kemudian putih lanjutkan dengan rokade. Hitam rokade. Kemudian putih kuda D2. Hitam sikat gajah di petak F4, putih makan pakai pion. Ini yang menarik ya ini. Ya jadi terlihat kayaknya gampang banget nih diatasi ya serangan dari putih. Tapi setelah gajah F4, yang menarik di sini Magnus Carlsen memilih dengan pion memukulnya. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh Magnus Carlsen? Mungkin membuka jalur E ya. Dan kemudian menguasai jalur petak E5 dengan lebih kuat lagi. Jadi petak F4 ini nanti bisa menopang kuda ke petak F3, ke petak E5. Atau bisa memiliki ide dengan membongkar lewat pion F5. Bagaimana Hans Niemann merespon ide dari Magnus? Dia mainkan kuda B ke petak D7. Dan kemudian putih menteri E3. Mencegah C5, menjaga petak E5. Kemudian hitam menteri B6, putih mainkan kuda F3. Dia kasih pion di petak B2. Tapi tentu, Magnus sudah memikirkan apabila hitam terpancing, maka benteng F ke petak B1, menteri ke petak A3, dan boom! Gajah makan H7 akan terjadi. Discover check dan putih akan mendapatkan queen di petak A3. Ya, jadi Menteri B6 nih ancaman yang sia-sia menurut saya, tapi mungkin ide dari Hans Niemann adalah untuk mendorong pion C5 ya. Begitu cepatnya dia bermain, masih 59 detik. Yes, benar C5 dimainkan, Magnus sikat pakai pion D, kemudian sikat lagi dengan kuda, putih benteng A B1, Hans Niemann benteng A C8, putih C3, pertukaran kuda dan gajah dipukul lagi dengan queen oleh Magnus, dan hitam kuda E4. Tapi, gimana cara Magnus Carlsen bermain dengan tajam di posisi yang semakin sederhana ya, teman-teman ya. Perwiranya sudah semakin sering ditukar. Berarti manuver harus dilakukan di sini. Dan kita belajar dari Magnus Carlsen. Magnus bermain manuver dengan kuda D4, hitam F6, dan Magnus boom F5. Hitam memukul pion F5 dan dianggap langkah yang salah. Tapi juga jika E5 mungkin kenapa Hans Niemann tidak berani? Karena putih memiliki ide kuda E6 dan sebenarnya ada kuda C5 memberikan pion di petak D5. Dan sebenarnya jika terjadi pertukaran seperti ini, pionnya bisa kena lagi dengan benteng C ke petak E8. Apabila E7 ada benteng F7. Nah, tapi ngeri-ngeri sedap ya. Sekali lagi karena ini bermain 1 menit, akhirnya memilih sederhana dengan memukul. Dan ternyata ini kurang bagus. Magnus kuda pukul F5, hitam menteri E6, putih kuda E3. Pion D5-nya jadi lemah.
Hitam benteng F8, putih menguatkan dengan benteng B ke petak D1, hitam benteng D7, dapat pion, hitam kuda ke petak C5, putih menteri F3. Kemudian benteng C ke petak D8, putih C4, hitam menteri ke petak E4. Yes, kemudian putih menteri C3, hitam kuda ke petak A4. Di langkah ke-25. Nah, teman-teman, 2 langkah lagi, hitam akan menyerah. Temukan langkah terbaik untuk putih di posisi ini. Bagaimana cara putih menang? Saya tes untuk menemukan langkah terbaik yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kok bisa ya 2 langkah lagi akan menang? Yes, congratulations kalau kalian pintar dan cermat, memikirkan beberapa langkah ke depan, ada jawaban Queen ke petak G3. Boom! Dengan ancaman sacrifice kuda pada petak F6. Hitam bingung di sini. Jawaban yang dimainkan oleh Hans Niemann adalah Queen ke petak G6. Apa langkah terbaik putih di sini? Yes, sacrifice the knight di petak E7. Boom, fork. Dan membuat Hans Niemann menyerah. Karena jika dilanjutkan, raja geser, menteri hilang, benteng makan kuda, maka benteng makan benteng, dan boom, putih menang. Apabila raja ke petak F7, maka dapat dilanjutkan dengan simple menteri F3, menteri ke petak D5, tujuan dari putih. Ya, secara materi ini udah kalah. Nah, tapi penasaran dong, emang nggak ada jawaban lain tuh setelah menteri G3? Nah, coba. Apa yang akan terjadi kalau hitam bermain dengan raja H8, teman-teman? Kalian tahu apa jawabannya? Yes, tepat banget. Ada jawaban kuda C3, kuda mundur untuk mengambil petak D7. Apabila kuda pukul kuda, maka benteng makan D7. Apabila benteng D7, menteri ke petak B8 skak, back rank, checkmate. Lah, tadi kan ada kuda E2, Bang. Betul, bisa kuda ke petak E2, tapi raja H2 didiamkan saja apabila kuda makan menteri, maka benteng makan benteng, checkmate. Wah, berarti jangan pukul kuda, Bang, kalau begitu. Oke. Jika raja H8 kuda ke petak C3, kemudian menteri mungkin menjaga dengan menteri C6, maka benteng makan benteng. Kemudian benteng makan benteng ya, karena jika queen yang makan, maka ada benteng D1. Maka akan terjadi queen B8, checkmate. Apabila queen makan benteng, maka benteng D1. Queen ke petak E8, akan ada benteng makan benteng. Queen makan benteng, dan kuda akan hilang. Susah ya guys ya. Jadi kuda ke petak C3 adalah jawaban yang mematikan dari putih apabila terjadi. Nah, tapi kan mungkin ada jawaban lain, Bang, untuk menghindari kuda ke petak F6. Let's say di sini hitam mainkan langkah menteri ke petak E6 atau menteri E5 ya. Apa yang akan terjadi? Yes, putih dapat mainkan langkah menteri ke petak B3. Apabila kuda ke petak C5, maka ada jawaban menteri B5. Terus mengajar, apabila hitam di sini mainkan langkah B6, maka B4. Apabila kuda ke petak E4, maka ada jawaban boom. Kuda makan F6. Ada ancaman queen makan queen, harus dimakan pakai harus dimakan pakai pion dan benteng D7. Menteri makan menteri, ada benteng D8 lagi. Keren banget ya. Jadi menteri G3 ini adalah langkah yang sangat krusial ya. Artinya menteri 5 pun salah. Kalau menteri 6 gimana, Bang? Benteng F ke petak E1. Kalau menteri ke petak F7, ada jawaban kuda E7 kembali, raja ke petak H8, dan ada benteng D7, benteng D7, dan menteri B8. Ada semua ya jawabannya. Jadi ini bisa menjadi puzzle yang sangat menarik, yang ancamannya terlihat biasa memang, tapi semua jawabannya hitam akan kalah guys. Yang terakhir mungkin aku penasaran raja F7 ya, tapi kalau kita main mungkin naturalnya akan menteri E6 atau menteri E5 ya, atau raja H8. Nah kalau raja ke petak F7, jawabannya adalah B3. Apabila kuda ke petak C5, maka benteng ke petak E1, menteri ke petak F5, dan dimainkan menteri E3, B6, dan kemudian akan dilanjutkan dengan B4, kuda ke petak E6, kemudian boom, G4. Karena kalau misalkan kudanya balik lagi ke petak A4, apa yang akan terjadi? Maka G4. Nih tujuan kita mau ke sini. Ya. Jadi kalau dia ke sini, cek rajanya kan naik ya ke sini, ada kuda F4 lah. Dapat benteng.
Gila nggak tuh Magnus? Makanya susah mencegah dari ancaman ini. Dan akhirnya Magnus berhasil menang melawan Hans Niemann dengan skor 17,5, 12,5, margin 5 poin. Dan akan berhadapan dengan Alireza Firouzja ya di partai final. Karena Alireza berhasil menang melawan Hikaru Nakamura. Jagoan saya nih Alireza nih dengan 16-11. Yes. Tapi apakah akan ada pertandingan berikutnya? Kita lihat schedule-nya. Ya, tidak ada ya. Maka berikutnya adalah consolation, yaitu rebutan tempat ketiga ya, yang akan berlangsung jam 11 malam kayaknya. Nah, kemudian title match-nya akan berlangsung tanggal 8. Siapa yang akan jadi juara, teman-teman? Apakah Magnus atau Alireza Firouzja? Coba komen, jangan lupa bantu video ini berkembang dari cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan di skip iklannya guys.